warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama yang sangat kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang berhadir di ruangan ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktunya berhadir pada ruangan yang tercinta ini. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala nikmatnya kita masih dapat berkumpul hadir dalam acara kita yang kita adakan di ruangan ini. Kemudian untuk yang seiman dengan saya, selawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tertib acara pada acara kita sosialisasi diseminasi budaya positif di SDN 1175008 Karanganyar pada hari Selasa 14 Februari 2023. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya bawakan tadi. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu kami persilakan, dan kepada para hadirin kami mohonkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan saya bawakan sendiri. Untuk doa akan saya bawakan secara agama Islam. Bagi yang non-Islam semoga bisa mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan padamu kami mohon ampunan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,
dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi Nikmat, pada siang hari ini kami mengadakan acara diseminasi implementasi budaya positif SDN 11708 Karanganyar ini. Berkailah acara kami, lancarkanlah acara kami sampai dengan selesai, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Memberi berkah, berkahilah acara kami ini, ya Allah. Semoga apa yang ada di acara ini bermanfaat bagi kami selaku guru-guru di SDN 11708 Karanganyar ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu Tuhan kami meminta ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah SD 117508 Karanganyar. Yang juga teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di sekolah kita ini. Juga selalu berdoa marilah kita berhadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, Bapak Daniel Juanda Siagian mengadakan seminar diseminasi budaya positif sekolah. Dengan diadakannya diseminasi implementasi budaya positif ini dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah SD 117508 Karanganyar ini. Saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh segala kegiatan yang bersifat membangun dan berguna bagi sekolah kita ini. Saya berharap semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kemajuan sekolah kita selama ini. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, masuklah kita ke acara inti pada siang hari ini, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Daniel Juanda Marusa Siagian SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan kerja saya di SD Negeri 117508 Karanganyar. Jadi sangat berterima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan yang kita adakan pada saat ini, yaitu diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kita SD Negeri 1177508. Ini adalah merupakan tugas saya sebagai
calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Labuan Batu Utara yang diamanatkan kepada saya untuk disosialisasikan, diseminasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk pengembangan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi langsung saja saya sampaikan materi hari ini, yaitu diseminasi implementasi budaya positif SD Negeri 117.508 Karanganyar oleh saya Daniel Jonda Marusa Siagian pada hari Selasa 14 Februari 2023. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Konsep utama modul budaya positif. Ya, jadi inilah yang akan mau saya sampaikan pada kita pada hari ini. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, perubahan pola pikir pandangan kita terhadap pembelajaran kita untuk ke depan sesuai dengan tuntutan pada saat ini kurikulum merdeka. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini berkaitan nanti dengan yang kita sebut selama ini mungkin peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Oke, baik, langsung saja kita yang pertama. Jadi di sini ada pertanyaan pragmatik. Yang pertama, kita nanti diminta setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, setuju. Ya, nanti kita gali ya bagaimana tuntutan sebenarnya ya dalam perubahan paradigma ini. Jadi yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, sepakat Bapak Ibu guru menyatakan setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Jadi tiga-tiganya tadi sama jawabannya ya Bapak Ibu, setuju. Oke, kita lanjut. Nanti seiring dengan materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan atau kira-kira ada nggak perubahan paradigma atau pemikiran kita tentang pembelajaran yang dituntut dari materi ini, yaitu budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini maksudnya ada perbedaan, ada perlakuan yang berbeda, ada pemberian materi yang berbeda kepada anak didik kita, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang saat ini digaungkan adalah satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi inilah tuntutan kita saat ini, menjadikan pelajar-pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ada 6 ini. Kemudian kembali tadi terdiferensiasi. Jadi pada saat ini kita guru dituntut untuk
merancang pembelajaran yang berbeda setiap anak didik, karena setelah dianalisis bahwa kebutuhan peserta didik ini berbeda-beda, tidak sama. Kemungkinan contohnya saja kemampuan karakteristik dasar anak itu sudah berbeda-beda, kemampuan berpikirnya, kemampuan mereka berperilaku atau praktek berbeda-beda. Jadi itulah dituntut kita membuat perbedaan juga, merancang perbedaan itu supaya hasilnya dapat kita terima, dapat dirasakan anak itu menjadi yang sesuai dengan kesenangan mereka. Jadi itulah pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang terdiferensiasi, yang melakukan perbedaan, bukan arti perbedaan yang harus ada yang sesuai, contohnya seperti suku, agama, ras, bukan perbedaan yang itu. Mungkin yang paling tepatnya tadi kebutuhan belajarnya yang kita buat berbeda. Jadi supaya terwujud tadi profil belajar baca sila, yaitu tadi anak kita diharapkan dapat memiliki ini, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bertahan krisis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini ada kita ketahui posisi kontrol adalah dipegang oleh guru. Jadi kita mengontrol, kita bebaskan, kita beri kebebasan untuk anak, cuman bukan berarti bebas-bebasnya. Itulah merdeka belajar, tetapi kita tetap sebagai pengontrol. Guru adalah pengontrol muridnya. Jadi kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi setelah kita melakukan penguatan positif, semoga efektif dan bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini tadi berhubungan dengan hukuman, hukuman tadi. Jadi pada saat ini dalam modul ini kita dibuat berubah paradigmanya. Jadi kita ubah hukuman itu menjadi membuat anak itu atau orang itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi dia sendiri merasa sadar apa yang dilakukan itu salah, dan dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi hukuman yang selama ini mungkin kita buat bisa perlahan-perlahan kita ganti, kita buat cara-cara yang lebih baik, lebih baik lagi, lebih halus, supaya anak juga berterima dan dapat berubah sendiri sesuai kesadarannya. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita yang dituntut yang dewasa katanya memiliki hak untuk memaksa anak itu, contohnya berbuat yang baik, dan kemudian menegur
atau mengingatkan kesalahan dari anak-anak kita. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Satu, realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Sedangkan teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda, ya. Ya, pertama ya, stimulus responnya, kebutuhan kita sama. Nah, ini mungkin yang selama ini kita buat, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda-beda, kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Nah, jadi nggak sama. Ada yang butuh kasih sayangnya lebih gitu, ada yang biasa-biasa. Nah, seperti itu dia ya. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi sama semua, dilihat anak-anak itu sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini dia. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Ya, ini yang mungkin sering kita lakukan. Bahkan saya sendiri juga memang saya akui, ya masih kebanyakan melakukan yang sebagai suatu kesalahan. Nah, ini masih banyak kita yang melihat seperti ini memang. Saya juga sadar ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku anak itu mungkin bandel, perilaku anak itu suka mengganggu, perilaku anak itu melawan guru. Nah, di sini kita lihat bahwa itu adalah kesalahan. Sedangkan pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu ataupun buruknya perilaku anak itu ada tujuannya. Ya, baik contohnya dia ingin mendapatkan prestasi, buruk contohnya dia ingin mendapat perhatian dari kita. Nah ini. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi anak-anak itu contohnya berperilaku yang tadi, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Jadi contohnya di sini orang lain bisa mengontrol, masih berpikiran dia hanya mengikuti apa arahan dari gurunya, ya. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi karena pada yang ini hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya udah kita bujuk anak itu supaya berperilaku baik, dan nggak bisa juga baru kita memaksa. Contohnya dengan hukuman atau paksaan atau intimidasi mungkin dengan nilai. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi anak didik dan guru bisa berkolaborasi atau bisa saling sharing, ya. Kalau misalnya ada yang kurang cocok atau kurang menyenangkan dalam pembelajaran itu, guru dan anak murid bisa berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Contohnya anak-anak apa kira-kira yang disenanginya dalam pembelajaran, supaya dalam pembelajaran selanjutnya kita dapat memberikan pelajaran itu anak itu juga menyenangkan. Kemudian yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang.
Ya, nah ini dia teori kontrolnya. Oke, baik, saya lanjut. Masuk yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Ini mungkin seperti yang kita pahami disiplin, aturan. Kita langsung membayangkan aturan. Ya, masuk jam sekian, kalau tidak masuk nanti terlambat akan dihukum. Di sini dia. Jadi merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Intrinsik artinya kan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari gurunya. Harus dipaksa gurunya dulu, harus dihukum dulu, baru dia mau mematuhi atau mengikuti apa yang nilai-nilai kebajikan apa yang ada di sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi ini pengertiannya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi saya rasa masih jauh kita ya. Ya, kita akui juga masih banyak lah kita, masih jauh kita melakukan yang seperti ini. Kadang-kadang emosi atau amarah kita terlalu besar, lebih besar daripada kesabaran kita untuk mendidik anak. Ya, sehingga kata disiplin ini belum ada, disiplin positif ini belum maksimal kita lakukan di sekolah kita ini. Oke, lanjut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini tadi nilai-nilai yang dituntut, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di modul ini yang kami pelajari ya, peraturan yang mungkin selama ini kita dengar atau kita buat akan kita ubah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Contohnya ini beriman bertakwa. Nah, contohnya ini kita berdoa, ya. Jangan kita buat lagi kalau kamu tidak berdoa ada hukuman atau ada sanksi yang akan diterima. Tetapi dengan nilai-nilai kebajikan kita bisa membuat melalui disiplin positif tersebut. Kalau kamu tidak berdoa sebelum ataupun di rumah atau beribadah, ya kamu akan menjauh dari Tuhan. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini dia sering terjadi. Ya, anak-anak kita lihat apa motivasinya?
untuk melakukan yang terbaik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah termasuk merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Inilah sebenarnya tujuan kita. Kalau ini sudah banyak, bahkan sering kita lakukan, ya, membuat mereka takut dengan hukuman, ya, memberi imbalan, contohnya disuruh ini supaya dikasih uang jajan dan lain-lain. Ini adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, ini menjadi masalah ini. Jadi kalau contohnya kita memberikan perintah atau tugas, contohnya inilah, kita ketika kita tidak memberikan dia imbalan atau jajan, dia jadi kecewa. Jadi dia tidak tulus, tidak ikhlas lagi untuk melakukan perintah atau tugas yang sudah kita beri. Nah, ini juga ya dari ekstrinsiknya, ini paling parah juga, takut dihukum dulu dia, kesadarannya kurang. Tetapi ini dengan melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dia, hukuman, penghargaan. Ini termasuk dalam modul ini diklasifikasikan dengan identitas gagal. Hukuman yang pertama itu identik dengan menyakiti, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, tidak jujur. Kemudian keenam, murid menjadi rendah diri, ya, tidak percaya diri lah, merasa minder. Kemudian penghargaan. Lalu penghargaan tidak efektif. Contohnya tadi kita memberi imbalan atau jajan, merusak hubungan, sifat iri. Contohnya kita buat nanti ke satu anak, kita suruh, kita kasih, sedangkan yang lain kita yang lain tidak mendapat. Jadi merusak hubungan, sikap iri antara siswa kita, bisa mereka nanti hubungannya seperti ini, tidak harmonis. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi kadang seperti itu di sini kita memberikan penghargaan secara berlebihan kepada anak kita, sehingga anak yang mungkin kurang, dia udah pesimis. Udahlah, dia kok yang terbaik, dia yang nanti yang dipuji itu, dia yang dipuji bapak itu. Jadi yang ini merasa sudah kreativitasnya mati, tidak berani berusaha untuk menunjukkan kreativitasnya. Kembali lagi kita buka yang tadi, anak kita ini berbeda-beda, mungkin kemampuannya atau skillnya berbeda-beda, yang mungkin kita kurang paham dengan skill atau karakter anak-anak itu, dan kita tidak mau menggalinya atau tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menunjukkan apa sih kemampuan atau skill yang dimilikinya. Kemudian keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini dia yang mungkin di raport, ya, di raport di K13 sebenarnya ranking ini sudah dihapuskan, tetapi banyak juga sekarang viral sistem ranking ini di-upload di sosial media, sehingga ada yang menanggapi positif, ada juga yang menanggapi dengan negatif, ya. Dengan sistem ranking ini, di rapor dibuat ranking 1, di-upload, yang lain mungkin merasa iri atau merasa jadi pesimis, tidak berani untuk membangkitkan dirinya. Kemudian yang kelima,
menghargai diri. Nah, ini dia ya, berapa saat menghargai dirinya. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Inilah dia. Inilah tuntutan yang diharapkan dalam modul ini. Satu, konsekuensi. Nah, jadi ada bahasa yang mungkin hampir-hampir mirip tapi berbeda arti. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi itu yang pertama maksudnya penguatan jangka pendek. Jadi penguatan jangka pendek. Kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Ketiga, stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Lima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi kita bisa tahu, konsekuensi dia bisa tidak mengikat. Ya, contohnya seorang anak atau kita sendiri sudah tahu, contohnya apa yang kita perbuat, apa konsekuensinya atau apa akibat dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Jadi dapat mempengaruhi yang tiga ini, melakukan penguatan jangka panjang. Sedangkan restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini nanti akan diperdalam di model yang selanjutnya ya. Nah, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Empat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, jadi bukan orang. Bahkan gurunya tidak bisa mengontrol dirinya, hanya dia yang bisa mengontrol. Ya, kemudian kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsekuensi ini sama restitusi ini ada perbedaannya. Jadi ini restitusi seperti yang di awal tadi, kesadarannya akan perbuatannya, dia sudah tahu apa resikonya dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah, itu dia model restitusi ini. Nah, jadi ini yang diharapkan dengan disiplin positif tadi. Inilah yang poin yang dituntut, identitas sukses itu. Murid berperilaku, bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan sampai murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, jangan cuma pada satu anak aja. Nah, itu sangat berpengaruh nanti dengan teman-temannya yang lain. Seperti tadi yang kita dengar, ada iri hati satu sama yang lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ya, kalaupun dia baik, tetap diberikan pengakuan, ataupun tidak baik tetap. Nah, jadi jangan pas baik aja kita berikan pengakuan, tapi tetap kita berikan penguatan. Kemudian fokus pada prosesnya. Oke. Ya, selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi di sini contohnya anak-anak punya ada masalah, apakah itu berantak, saling ejek, atau nilainya kurang baik. Nah, jadi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka yang memperbaiki kesalahannya, mereka yang berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi contohnya ya, bagus, unik, berantem, mengganggu anak kelas lain. Jadi
kita harus melakukan restitusi ini, melakukan pendekatan, melakukan cara yang lebih lembut. Bagaimana cara kita untuk mereka sadar, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ketika sudah selesai masalahnya, mereka bisa kembali kepada kelompok atau kepada bermain dengan teman-temannya tanpa ada lagi gap atau pemisah karena permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, ya, bukan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan mungkin hukuman. Kita lakukan pelanggaran, ada sanksi atau ada akibat atau hukuman yang kita terima ketika kita melakukan pelanggaran. Namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kalau hukuman itu atau peraturan itu udah termasuk paksaan, tetapi dalam restitusi ini tawaran. Kita tawarkan kepada anak-anak itu, kamu kan sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah ini. Contohnya merusak cat sekolah yang sudah baru dicat gurunya. Kita tawarkan apa yang bisa kamu perbaiki untuk melakukan kesalahan. Jadi mereka sendiri yang memilih apa yang harus mereka perbuat memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, itu dia ya, tawaran bukan paksa. Kemudian yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, dituntun, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, dalam diskusi contohnya dalam masalah itu bisa saja anak itu bercerita atau jadi curhat apa sih yang mendasari anak itu melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Jadi kita tahu apa kebutuhan dasarnya dan kita selanjutnya bisa apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini dia karakter anak itu kita harus pahami bagaimana, bukan tindakannya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, selanjutnya perbedaan. Contoh kasus murid sering tidak mengerjakan tugas. Hukuman: guru menghukum murid hormat bendera selama 15 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Inilah studi atau perbedaan kasus yang kita juga pernah lakukan atau alami. Kemudian yang ini konsekuensi, ini agak lebih ringan daripada ini. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Kini ini nanti saya meminta kepada Bapak Ibu guru kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan atau universal, apa yang cocok, apa yang perlu ditanamkan di dalam kelas itu. Jadi mungkin peraturan kelas ada, cuman bahasanya mungkin lebih positif, lebih halus, tidak memaksa. Jadi keyakinan kelas ini biar kita buat, nanti murid-murid sendiri berdiskusi, mereka yang menentukan keyakinan kelas yang akan ditetapkan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ini dia. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Ketiga, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat?
Jadi, nah ini dia ya peraturan yang memang sudah secara umum kita ketahui bahkan di tengah-tengah masyarakat ya. Penggunaan kata peraturan ini sudah lazim atau menguat di tengah-tengah kita. Tapi kita di dalam dunia pendidikan dituntut untuk menanamkan dari sejak dini itu keyakinan kelas, sehingga terciptanya tadi kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia bisa bertanggung jawab sendiri ya, dia dapat memperbaiki sendiri apa yang dilakukannya, atau bahkan melalui pengalaman dia melakukan kesalahannya bisa tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama di hari yang akan datang. Oke, lanjut. Adanya nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Murid-murid juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu dia ya. Terlanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini yang pertama, lebih abstrak dari peraturan ya, lebih abstrak dari peraturan, lebih spesifik dia ya, lebih nampak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal secara umum, dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat, gak usah panjang-panjang ya. Kalau contohnya ya peraturan, kalau terlambat datang ke sekolah akan disuruh lari keliling lapangan, contohnya suruh membersihkan WC. Nah, jadi yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuai kita kondisikan dengan kelas kita. Keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ya kita mulai nanti mudah-mudahan ya kalau bisa dari kelasnya masing-masing, kelas 1 sampai kelas 6. Dan nanti baru keseluruhan sekolah kita mempunyai keyakinan sekolah. Apa? Bukan peraturan sekolah lagi, tetapi keyakinan sekolah. Selanjutnya yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, jadi pertama ada kesepakatan kelas. Ini di anak-anak membuat kesepakatan kelas dulu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian kesepakatan kelas selanjutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman kami. Nah, ini dia ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Sini peraturan 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk peraturan. Kemudian keyakinannya apa sih? Ini tanggung jawab, lebih singkat dia, lebih singkat, lebih padat. Jadi kalau minjam buku dikembalikan, ya termasuk keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, lebih positif dia bahasanya. Kemudian ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen itu ya ini menghargai komitmen kita, harus tidak boleh
terlambat ke sekolah, tak boleh ketinggalan pelajaran. Dan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini kekerasan, contohnya kita ada memukul lah, ada keselamatannya, ada mungkin jadi terluka, ya menghormati hak orang lain. Yang kelima, peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinannya kesehatan ya. Kalau kita menggunakan narkoba, salah satunya kesehatan kita akan terganggu atau rusak. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Antrilah istilahnya ya. Yang ketujuh, peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan untuk dirinya atau keselamatan untuk dirinya. Mungkin pada saat COVID ya, gunakan masker ini untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri supaya tidak tertular. Kemudian yang ke-8, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan di sini bisa saja terjatuh atau keamanan, ya temannya bisa tersenggol, ya bisa melukai kawannya. Nah ini dia ya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kita masuk ke materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ adalah bertahan hidup. Ya di sini mungkin kita bisa tahu supaya bertahan hidup kita bagaimana? Makan, minum. Kemudian apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang mungkin bisa kita terima dari keluarga kita, ya ada teman-teman kita dan yang lain-lain. Kemudian ini penguasaan, ya penguasaan mungkin atas hak milik kita. Ya kita punya sepeda motor mungkin kan, kita ada penguasaan atas benda yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah punya kebebasan, tidak dibatasi atau memberikan kemerdekaan untuk contohnya berperilaku, kebebasan berbicara, berperilaku, mengeluarkan pendapat dan yang lain-lain. Punya kebebasan, tapi ini pun tetap kita buatkan ada batasannya. Kemudian kesenangan, ya melakukan sesuatu itu, contohnya anak-anak melakukan sesuatu dia karena senang, ya dia bermain atau belanja dia karena senang, ya membeli baju itu karena dia senang dan yang lain-lain. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Yang pertama adalah penghukum. Jadi ini dia. Kita sebagai apa di sini? Kontrol dalam kelas. Apakah sebagai penghukum? Inilah dia contohnya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini sering mungkin mengakibatkan minder atau rendah diri. Dan yang ketiga, kita kontrol restitusinya sebagai apa? Kita buat murid itu seperti teman kita akrab. Cuman di sini bisa kita tahu kadang anak-anak ini sudah terlalu dekat, jadi tidak ada batasan. Tapi teman merasa nyaman, tetapi tetap ada batasan. Kemudian ini pemantau. Kita sebagai pemantau di sini, ya pemantau anak-anak dalam contohnya hal belajarnya, hal bersikap dan berperilakunya, kita sebagai pemantau. Jadi yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Oke, di sini akan Bapak saya bagikan video penjelasan lebih detailnya. Tapi ini suaranya tidak ada pula. Oke, mungkin tulisannya bisa membantu nanti. Biar speaker juga ya. Ini, mungkin tulisannya aja lah dulu ya. Mungkin. Yang tadi juga ya Pak. Iya penjelasannya Pak. Dari 5 posisi kontrol tadi Pak.
Jadi yang mengembangkan itu adalah Dian ini, Dian Gosen, 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, kemudian posisi manajer. Oke, kita percepat aja ya. Ya, ini pengertian posisi penghukum itu menghadik ya, memberikan sanksi. Dapat posisi penghukum, murid menjadi pendenda, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya, kita potong aja Ibu. Ya, pembuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah yang pertama, membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari teman. Kemudian posisi teman, oke, di sini suara guru akan ramah, namanya seperti teman kan, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta, identitas sukses atau berhasil. Ya, cuman ada yang tetap kekurangan di sini. Nah, ini dia. Masih ada dorongan eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Murid akan bergantung kepada satu orang atau gurunya tadi. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Namun hanya, contohnya guru tadi, kalau misalnya gurunya tadi tidak memperhatikan dia, jadi merasa dia tidak ada dukungan dari temannya. Kemudian ini posisi pemantau ya. Posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Nah, dampaknya, yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa mengalami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini yang terakhir, manajer. Nah, ini yang disarankan untuk membimbing murid. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak positifnya, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, jadi kita dituntut
hendaknya di sini sebagai posisi kontrol, sebagai manajer yang bisa membimbing atau mengayomi murid-murid sampai dia merasa sadar atau dari intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Oke, jadi di sini ada materi segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang saya dapat materinya dalam guru penggerak. Ada tiga cara. Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Kedua, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat mungkin per kelas. Nanti kita upayakan supaya kita buat masing-masing. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika contohnya ada masalah murid berantem atau tidak mengerjakan PR atau ribut melawan guru dan yang lain-lain, kita memanggil, kita lakukan proses seperti ini. Nah, yang pertama, menstabilkan identitasnya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini identitasnya. Jadi jangan kita buat identitas itu dia adalah, kalau dia udah berantem, dia adalah murid yang paling bandel, murid yang tidak paling berguna. Nah, ini dia. Nah, kita tetap menstabilkan identitasnya. Jangan dia merasa rendah diri atau merasa jatuh, rendah hati dan yang lain-lain. Kemudian validitas tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Kita tanya alasannya, contohnya kenapa kamu melakukan hal tadi atau pelanggaran tadi. Mungkin saja dia punya alasan tersendiri. Mungkin saja dia punya kepribadian yang mungkin butuh perlakuan khusus. Kemudian yang ketiga inilah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Jadi kita tanyakan kepada dia apa yang sudah dilanggar atau tidak dipatuhi dia. Sehingga setelah itu kita menanyakan kepadanya apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukannya. Nah, inilah segitiga restitusi. Dalam penerapan program di disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini dari standar nasional pendidikan kita. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi saya kembalikan kepada moderator atau protokol. Tadilah pemaparan dari Bapak Daniel dan Sergian tentang materi, yaitu implementasi budaya positif dan oke. Selanjutnya di sini Bapak Daniel memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru sekalian sebagai refleksi daripada pemaparan yang telah disampaikan oleh beliau, dan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk menanyakan 1-2 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Bapak Daniel nantinya. Oke, boleh. Ya, terima kasih waktunya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya di sini ingin menanyakan, Pak, mengapa budaya positif di sekolah sangat berperan atau sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita? Mohon Pak jawabannya. Terima kasih. Mana? Langsung aja ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu?
Oke, langsung kita jawab aja ya. Langsung kita jawab aja. Baiklah, tadi kalau tidak salah pertanyaannya dari Ibu Ayu ya, mengapa budaya positif di sekolah itu sangat berperan atau penting dalam meningkatkan budaya atau mutu pendidikan? Jadi kita tahu tadi budaya positif sekolah itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau profil belajar Pancasila tadi yang harus diamalkan di lingkungan sekolah sebagai upaya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tadi mungkin sudah dijelaskan apa itu profil belajar Pancasila. Nah, kemudian keberhasilan mengaplikasikan atau membangun budaya positif ini di sekolah ini tidak bisa cuma satu orang saja ya. Jadi kita semua harus berkolaborasi antara pimpinan dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan dengan peserta didik, dewan komite, orang tua ataupun masyarakat sekitar kita. Jadi kita harus berkolaborasi, bekerja sama supaya tadi budaya positif yang sudah kita dengarkan tadi bisa dilaksanakan di dalam sekolah kita, sehingga membuat mutu pendidikan kita semakin lebih baik ke depan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi jawaban dari Bapak pemateri. Selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan, saya beri kesempatan satu kali lagi. Oke, Bapak KL, kami persilakan. Oke, selamat siang buat kita semua. Terima kasih kita masih dapat berkumpul di acara implementasi guru penggerak dari SD kita, Bapak Daniel Marusaha Senior. Ada pertanyaan saya, tetapi sebelum pertanyaan saya mau bertanya, bukan mengenai pertanyaan materi, saya mau bertanya langsung kepada moderator kita, yaitu Bapak bagian pemateri atau narasumber kita. Bolehkah sebelum menyampaikan suatu pertanyaan dengan materi, bolehkah menyampaikan sebuah pernyataan kepada seperti itu kan? Jangan nanti saya berikan pernyataan sementara posisi di kan di video. Jadi karena Bapak memberikan persetujuan, jadi kita semua memiliki tanggapan ataupun misalnya kemampuan pola berpikir kita berbeda-beda. Jadi ada pernyataan saya terhadap kita yang di acara ini untuk membangun satu sama lain. Artinya Bapak ini memberikan narasumber kepada kita pun menerimanya belum tentu dapat secara maksimal dengan yang tadi itu kemampuan pola pikir kita dan juga sebagainya. Jadi ada masukan dari saya kepada Bapak yang akan menerima sertifikat guru penggerak dari kita merasa bangga seperti itu. Tadi posisi penyampaiannya terlalu fokus, Pak moderator. Bapak narasumber terlalu fokus. Jadi terlalu fokus. Posisi Bapak di situ saja berdiri, nada seperti membaca cepat. Jadi ibaratnya, iya ibu ini mau PKK ya, tunggu bentar ya. Jadi kesempatan saya dipotong. Saya pun sebetulnya menunggu cepat juga Bu, cuman kan untuk kebaikan kita bersama. Jadi pertanyaannya
singkat saja. Jadi pernyataannya di cancel saja karena ibu kita mau PKK. Ya. Dalam penerapan budaya positif ini di sekolah pasti ada kendala ataupun hambatan. Jadi bagaimana cara kita menyikapi agar pelaksanaannya juga maksimal, Bapak Guru Penggerak, Bapak Sekjen sebagai narasumber kami di sini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Yang pertama atas pernyataan dari Pak Mikael tadi. Dalam penyampaian mungkin saya masih banyak kekurangan, ya mungkin terlalu fokus dengan materi. Mudah-mudahan untuk ke depan saya akan memperbaiki, memberikan yang terbaik lagi tentang materi-materi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kita dalam dunia pendidikan ini. Kemudian kalau pertanyaannya tadi dalam penerapannya mungkin budaya positif ini pasti banyak kendala atau hambatan. Itu pasti terjadi, ya. Karena ini aja kita pertama mendengar atau mempelajari ini aja kita udah langsung, ada mungkin dalam hati, apa ini ya. Jadi kayak mana bisa langsung dari hati kita juga udah menjudge bahwa ini nggak mungkin, nggak bisa atau sulit untuk dilakukan. Tetapi ya dengan kemauan kita atau semangat juang kita sesuai dengan program juga yang sudah diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita yang sampai ke tingkat sekolah dasar ini, semoga kita dapat mengikuti perkembangan atau mengaplikasikan ya kegiatan-kegiatan positif ini di dalam sekolah kita ini, baik melalui kelas kita masing-masing. Mungkin nggak langsung berubah atau 100% bagus. Kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil, ya kecil-kecil ini nanti yang akan membuat perubahan yang lebih besar untuk memperbaiki dunia pendidikan kita, terkhusus untuk kemajuan sekolah kita ini yang kita cintai, SD Negeri 117508 Karanganyar. Saya rasa mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang meluangkan waktunya. Ya, karena saya tahu udah sampai jam sekolah lewat ini, ya Bapak Ibu juga masih bersedia menemani saya mendengarkan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah atau menyakitkan, menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu guru, tolong dimaafkan dan kita sama-sama bekerja sama untuk tetap memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ajian selaku materi pada acara seminarisasi siang hari ini. Semoga dengan diadakannya acara sosialisasi diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1175 Karanganyar ini memberi dampak positif bagi kita selaku pendidik dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik selanjutnya. Dan untuk penutup, akhirnya saya pun meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada perkataan saya yang salah. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.